mendengarkan. Nama saya Selin Christine Mahongan. Saat ini saya akan membawakan materi yang berjudul Peduli Terhadap Lingkungan. Dalam kitab Kejadian pasal 1 dan 2, Alkitab menjelaskan bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Berbicara tentang isi bumi yang diciptakan oleh Allah, berarti kita membahas tentang lingkungan hidup yang dari awal terciptanya bumi hingga saat ini senantiasa terjaga. Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di muka bumi ini yang saling mencukupi untuk kehidupan masing-masing makhluk hidup. Ada 3 makhluk hidup yang hidup dan berkembang di dalam lingkungan hidup, yakni tumbuhan, hewan, dan juga manusia yang paling istimewa di antara ketiganya. Melihat lingkungan hidup artinya membicarakan tentang tempat tinggal kita. Tanpa disadari, lingkungan kita semakin hari semakin menunjukkan bahwa lingkungan ini semakin rusak. Kita melihat dan merasakan sendiri bagaimana perubahan lingkungan yang telah terjadi dan berdampak langsung pada kehidupan kita. Kerusakan bumi dan lingkungan hidup tidak tanpa alasan. Kita merasakan sendiri bumi menjadi semakin panas, banjir, serta adanya pencemaran air, udara, dan tanah, hewan, manusia, dan mikroorganisme atau virus dan bakteri. Jadi dapat disimpulkan bahwa peduli lingkungan adalah suatu sikap mengindahkan, memperhatikan segala sesuatu yang ada di lingkungan, baik itu dengan komponen abiotik maupun komponen biotik, dengan selalu menjaga kelestariannya, keseimbangannya, dan juga tidak membuat kerusakan pada lingkungan tersebut. Manusia juga sebagai makhluk ciptaan Tuhan dengan kemampuan mengolah lingkungan hidup seperti yang terdapat dalam kitab Kejadian 2 ayat 15. Begitulah hendaknya manusia mampu mengolah dan menjaga alam dan lingkungan yang juga berfungsi sebagai penopang keberlangsungan kehidupan seluruh makhluk, pun demikian manusia. Kemudian saat ini kita akan membahas tentang penyebab kerusakan lingkungan. Penyebab kerusakan lingkungan juga merupakan hal yang sangat penting untuk kita ketahui. Kerusakan lingkungan hidup yaitu perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan tersebut tak berfungsi dengan baik lagi. Kerusakan lingkungan hidup ada berbagai bentuk, diantaranya kerusakan ekosistem, pencemaran air, tanah, udara, hutan gundul, hingga tanah tandus. Saat ini kita akan membahas tentang penyebab kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh tindakan manusia yang tidak bertanggung jawab, yaitu yang pertama, membuang sampah sembarangan. Masih banyak dari masyarakat Indonesia yang memiliki kebiasaan membuang sampah sembarangan. Mengotori lingkungan memiliki banyak dampak buruk yang berpengaruh pada kesehatan manusia. Dalam skala lebih besar, sampah yang dibuang sembarangan bisa menumpuk di saluran air maupun sungai dan berujung mengotori laut. Sampah yang dihasilkan dari rumah atau individu umumnya bisa dibagi menjadi sampah organik dan anorganik. Sampah organik adalah sampah yang dapat terurai dan berasal dari bahan-bahan yang bisa membusuk seperti sisa makanan, kulit buah, dan batang sayur-sayuran. Sementara sampah anorganik adalah sampah yang tidak dapat terurai tetapi umumnya bisa didaur ulang seperti yang terbuat dari plastik dan kaleng. Jika dibuang sembarangan, baik sampah organik maupun anorganik bisa menjadi tempat bakteri dan parasit tumbuh subur. Sampah-sampah ini juga akan mengundang berbagai binatang yang bisa menjadi vektor atau pembawa penyakit seperti tikus, kecoa, dan nyamuk. Kemudian, penebangan hutan secara liar. Penebangan hutan secara liar menjadi permasalahan lingkungan yang berdampak pada ekosistem. Dampak tersebut bisa terjadi pada hari ini atau masa depan, baik ke manusia maupun ke flora dan fauna. Contoh terbaru yang terjadi adalah video viral hewan orangutan yang berkeliaran di lokasi tambang bara di Kalimantan Timur. Munculnya hewan ini di lokasi yang tidak biasa adalah tanda bahwa habitatnya telah dirusak oleh penebangan hutan liar dan berubah menjadi tambang batu bara. Kejadian seperti ini semestinya tidak terjadi karena sifatnya ilegal dan melanggar hukum. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dan menjadi payung hukum untuk menjerat pelaku. Pada kenyataannya,
berita penebangan hutan secara liar tetap bermunculan. Lalu apa yang menjadi dampak penebangan hutan secara liar? Penebangan hutan secara liar dapat menyebabkan kerusakan pada aspek kehidupan makhluk hidup. Penebangan hutan secara liar akan merugikan pendapat negara secara tidak langsung. Tanpa adanya izin yang jelas, pelaku pembakaran liar menyebabkan negara kehilangan potensi devisa sebesar 30 triliun rupiah per tahun. Penebangan hutan juga merusak resapan air hujan. Rusaknya resapan air hujan dapat membahayakan karena menyebabkan longsor dan banjir. Kemudian perilaku yang negatif yang dilakukan oleh manusia adalah membuang limbah pabrik sembarangan. Dampak buruk dari limbah pabrik bisa berbeda pada setiap orang. Misalnya pada anak-anak, mereka dapat lebih merasakan dampaknya karena sistem kekebalan tubuh yang belum sempurna dan masih dalam masa pertumbuhan. Selain itu, gangguan kesehatan yang disebabkan oleh hasil pembuangan pabrik bergantung pada jenis limbah yang dibuang, seberapa sering limbah tersebut dibuang, dan bagaimana orang terpapar olehnya. Limbah pabrik dapat membahayakan air, udara, dan juga tanah. Pabrik-pabrik yang membuang limbahnya secara ilegal merupakan salah satu faktor utama pencemaran air di seluruh dunia. Pembuangan limbah yang dilakukan secara ilegal dapat mengontaminasi saluran air yang menyebabkan kerusakan pada kehidupan lingkungan laut atau sungai dan sekitarnya. Limbah yang dibuang dapat berupa bahan kimia, bahan radioaktif, logam berat, air yang terkontaminasi, gas, atau bahan berbahaya lainnya. Limbah-limbah tersebut akan mencemari air sungai atau laut. Apabila air yang terkontaminasi limbah dikonsumsi oleh manusia, gejala-gejala kesehatan yang bisa berbahaya bisa timbul. Selain mencemarkan air, limbah pabrik juga dapat memainkan peran besar pada kualitas udara yang dihirup oleh penduduk sekitar. Gas-gas beracun yang dilepaskan pabrik ke udara dapat meningkatkan risiko seseorang untuk menderita penyakit pernapasan kronis, penyakit jantung, kanker paru-paru, dan berbagai kondisi lainnya. Tidak hanya air dan udara, limbah pabrik juga dapat mencemari tanah, terutama pembuangan industri yang begitu saja dibuang ke tanah atau dikubur dalam tanah. Pasalnya, bahan beracun dan bahan kimia ini dapat merusak kesuburan tanah, menyebabkan kontaminasi makanan yang pada akhirnya akan dikonsumsi dan bahkan dapat mengganggu produktivitas tanaman. Kemudian kita akan membahas tentang penyebab kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh alam. Yang pertama ialah letusan gunung berapi. Gunung berapi yang banyak dijumpai di wilayah Indonesia ini sebenarnya berisi material panas yang terbentuk lava atau cairan. Gunung berapi yang seolah tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat membuat orang-orang terbiasa dengan keberadaannya. Masyarakat yang bertempat tinggal di daerah dekat gunung berapi hanya menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungannya, termasuk dengan keberadaan gunung yang sebetulnya berbahaya, terlebih ketika mengalami kenaikan aktivitas gunung berapi pada lapisan atmosfer. Selain dampak negatif, ternyata gunung api juga memiliki dampak yang positif. Dampak positif yaitu menjadikan tanah sekitar letusan gunung tambah subur, menghasilkan batu dan pasir bermutu baik untuk bahan bangunan, energi panas yang berasal dari bumi berguna untuk pembangkit tenaga listrik, sumber mineral diantaranya gipsum, belerang, zeolit, dan lainnya, dan juga sumber mata air bagi pertanian, peternakan, dan sebagainya. Namun, gunung berapi juga mempunyai dampak yang negatif, yaitu yang pertama, bahaya langsung saat gunung meletus seperti awan panas, guguran material, letusan gunung, bebatuan, abu vulkanik, lava, dan erosi tanah. Bahaya yang tak langsung juga seperti terjadi polusi udara oleh zat beracun, air tercemar, dan lahan rusak. Kemudian yang kedua yaitu banjir bandang. Banjir bandang meninggalkan dampak negatif bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Yang pertama yaitu kerusakan sarana prasarana. Karena banjir yang menerjang bisa merusak rumah penduduk,
gedung, kendaraan, dan juga merusak fasilitas sosial. Kemudian banjir bandang sendiri juga dapat melumpuhkan jalur transportasi. Banjir yang meluap hingga di jalanan dapat menimbulkan masalah. Salah satunya adalah lumpuhnya jalur transportasi, sehingga warga baik pejalan kaki ataupun pengguna kendaraan tidak bisa melewati, dan tentu hal ini akan menimbulkan kerugian. Kemudian terjadi pencemaran lingkungan. Karena luapan air karena banjir akan membuat lingkungan menjadi kotor dan tidak sedikit sampah yang berserakan. Tentu hal ini akan mencemari lingkungan dan juga menimbulkan berbagai macam penyakit. Kemudian, tanah longsor. Tanah longsor merupakan pergerakan tanah yang disebabkan oleh tidak ada penahan tanah di bawahnya. Tanah longsor juga disebabkan oleh banyaknya jumlah air yang bergerak dengan cepat ke arah bawah. Tanah longsor dapat merusak lingkungan dan juga masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Dampak buruk bagi lingkungan dari tanah longsor ini yaitu tanah longsor dapat merusak lahan yang lain seperti sawah atau lahan produktif lainnya. Hilangnya tanaman-tanaman penutup lahan, terganggunya keseimbangan ekosistem, lahan menjadi kritis karena hilangnya daerah penyimpangan cadangan air di dalam tanah. Sedangkan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat yaitu tanah longsor dapat menelan korban jiwa, rusaknya bangunan yang tertimpa tanah longsor, menghambat aktivitas masyarakat seperti jalan dan jembatan yang rusak akibat tanah longsor, hilangnya sumber mata pencaharian masyarakat. Itulah dampak dari kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab dan juga akibat peristiwa alam. Kemudian dari kerusakan lingkungan tersebut, kita dapat menerapkan contoh-contoh sikap kita peduli terhadap lingkungan. Banyak hal baik yang bisa ditanamkan sejak usia dini agar menjadi kebiasaan hingga dewasa. Salah satu di antaranya yaitu peduli terhadap lingkungan. Sebab sekecil apapun perilaku tidak menjaga lingkungan bisa berdampak buruk bagi kondisi bumi maupun kelangsungan hidup semua makhluk hidup di dalamnya. Berikut saya akan memaparkan tentang contoh sikap peduli lingkungan. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Cara ini adalah hal dasar guna menanamkan kepedulian kita terhadap lingkungan. Kita harus bisa membiasakan diri, bahkan menjadi contoh untuk membuang sampah pada tempatnya. Kita harus mengetahui bahwa membuang sampah di sembarang tempat bisa berakibat buruk bagi lingkungan, seperti banjir yang bisa merusak rumah dan menyebarkan penyakit kulit. Jadi seandainya apabila kita belum menemukan tempat sampah, sebaiknya kita menyimpan atau membawa dahulu sampahnya, baru dibuang di tempat sampah jika kita sudah menemukannya. Bukan langsung membuangnya di jalan raya, di sungai, ataupun di sembarang tempat lainnya. Kemudian yang kedua, reuse dan recycle atau kurangi, gunakan ulang, dan daur ulang. Konsep reduce, reuse, dan recycle merupakan hal yang penting saat kita membiasakan diri untuk peduli terhadap lingkungan. Misalnya reduce dengan membeli spidol yang bisa diisi ulang kembali, reuse dengan menggunakan botol air minum kemasan untuk dijadikan pot tanaman, dan recycle dengan memanfaatkan sampah kertas atau sampah plastik untuk dijadikan kerajinan tangan. Hal ini bisa kita coba untuk membiasakan diri peduli terhadap lingkungan. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan produk yang ramah lingkungan. Berkaitan dengan cara sebelumnya, kita juga harus membiasakan diri untuk menggunakan produk yang ramah lingkungan. Jadi tidak hanya mengurangi sampah, tetapi kita dapat melakukan sikap baik kita dengan tidak menghasilkan sampah. Contohnya dengan mengganti tisu dengan sapu tangan, dan juga membawa tas ramah lingkungan saat berpergian, bukan membawa kantong plastik. Kemudian yang keempat, belajar menanam pohon atau berkebun. Kita bisa belajar untuk menanam pohon atau berkebun di halaman rumah sendiri. Dengan memiliki tanaman, kita akan belajar mencintai dan merawat tanaman tersebut hingga tumbuh besar. Contohnya menyiram, memberi pupuk, dan menaruhnya di tempat yang terkena sinar matahari. Selain itu, menanam pohon juga dapat menghindari terjadinya banjir. Hal kecil ini bisa menumbuhkan kepedulian kita terhadap lingkungan dan menerapkannya pada lingkungan sekitar yang jangkauannya lebih luas. Kemudian yang terakhir yaitu berpergian ke alam bebas. Sesekali kita bertamasya atau menjelajah alam bebas seperti daerah gunung atau pantai. Dengan melihat alam secara langsung, kita akan mengetahui keindahan alam sesungguhnya dan memahami apa yang harus kita jaga dan pedulikan.
Teman-teman, pencemaran lingkungan tidak dapat diatasi jika kita tidak memulai perubahan dari diri kita sendiri. Kita perlu mengingat bahwa saat ini bumi membutuhkan peran yang nyata dari diri kita dalam menjaga serta melestarikan lingkungan. Kelestarian lingkungan tak hanya berdampak positif pada manusia, melainkan juga seluruh ekosistem yang ada di lingkungan. Kelestarian lingkungan tidak hanya demi kebaikan generasi masa kini, melainkan juga kebaikan untuk generasi masa mendatang. Mari kita lestarikan lingkungan kita, mari kita pelajari alam, cintai alam, berdekatanlah dengan alam karena alam tidak akan pernah mengecewakan kita. Sekian dari saya, terima kasih, shalom, sampai jumpa lagi.